Selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat sahabat EMPL Channel. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara merubah sebuah file gambar. Sini kita akan belajar bagaimana merubah file gambar seperti yang akan saya bukakan. Baik, kita tunggu proses loadingnya karena kita menggunakan AutoCAD 2016. Baik, di sini ada salah satu gambar yang sempat saya sudah rubah. Seperti ini teman-teman. Ini adalah rehabilitasi bendungan. Bagaimana cara kita membuat ini untuk teman-teman pemula? Kita akan masuk di dalam tutorialnya. Di sini saya ada ini file yang saya sudah edit, jadi kita masuk kepada file yang masih lama yang belum sempat dirubah. Jadi kita akan belajar cara merubah secara bersama-sama. Baik teman-teman, siapkan sudah aplikasi atau software AutoCAD teman-teman. Kita akan belajar bersama bagaimana cara kita merubah. Jadi filenya seperti ini awalnya, tapi berdasarkan analisis pengujian di lapangan kita mengalami kendala, sehingga kita harus menyesuaikan dengan hasil pengujian yang sudah kita tentukan bersama, baik bersama teman-teman konsultan maupun pelaksana, terus dengan teman-teman dari direksi atau pemilik kegiatan. Jadi fungsi penggunaan blok seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita merubah, semua akan ikut berubah. Jadi hal inilah yang akan mempengaruhi kinerja pada sebuah software, yaitu AutoCAD. Jadi buat teman-teman pemula, kalau kita kerja dengan banyak blok seperti ini, tentu akan mempengaruhi sekali terhadap kinerja laptop atau PC kita masing-masing. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan PC atau laptop standar, saya rasa tidak apa-apa, ini tidak terlalu besar, tapi yang menjadi inti bahwa kita akan belajar bersama cara kita merubah. Jadi yang mau kita belajar di sini adalah caranya supaya bagi teman-teman pemula itu bisa paham. Baik, langkah selanjutnya kita klik blok ini. Kita klik blok ini, double klik, kita klik OK. Jadi ada perubahan di lapangan karena ini kita dimensi dulu. Kita menggunakan dim linear saja. Jadi kita ukur ketinggiannya dulu 13 meter ya. Nah, di sini tanggul existing ya, kurang lebih muka tanahnya seperti untuk kita mengetahui bahwa kurang lebih fondasinya seperti ini ya teman-teman.
Yang menjadi masalah di sini bahwa kita tutup dulu bloknya biar teman-teman bisa pelajari kenapa saya harus membuat seperti ini. Jadi untuk bentuk fondasi, tanggul, misalnya bendungan ini kan seperti ini ya teman-teman. Maka sebaiknya kita membuat saja ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah kaki depan tanggul, ini adalah kaki belakang. Jadi ini adalah permukaan yang XL dulu. Jangan lupa kita ketik perintah XL untuk membuat garis bantu. Terus kita klik horizontal. Ya. Untuk kita mencari tahu, ini adalah kaki depan ya, seperti ini. Jadi masalah di lapangan yang akan kita hadapi kemarin itu adalah bahwa ada potensi rembesan ya teman-teman. Jadi bendungan ini sudah awal mulanya adalah embung, tapi karena peningkatan menjadi bendungan, jadi yang menjadi masalah di sini fondasinya kurang dalam ya. Jadi ada potensi rembesan dari bawah ya, berdasarkan hasil analisis geologi juga, melalui dasar-dasar atau bukti-bukti bahwa ada potensi rembesan. Hal ini karena terjadi karena ada lapisan pasir di bawah fondasi tanggul. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita membuat desain penanganan di luar tanggul, yaitu di depan kaki tanggul, yaitu dengan nama embankment. Jadi istilah embankment ini kita membuat fondasi baru, cut-off baru untuk antisipasi rembesan, untuk mencegah rembesan. Jadi yang sudah saya buat seperti ini karena untuk tinggi yang normal, yang untuk batasan potensi longsornya di bawah elevasi dasar ini kurang lebih 4 meteran ya. Jadi kita harus mengantisipasi lebih dalam berdasarkan hasil galian juga kemarin kita sudah uji bahwa di dalam penggalian sedalam 9 meter baru kita akan mendapatkan tanah yang keras, tanah yang asli. Jadi bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama-sama. Jadi ini kan contoh file yang belum saya rubah, tapi di sini kita akan belajar bersama. Baik, kita masuk ke dalam log. Ya, hal yang pertama yang harus kita buat adalah kita membuat garis bantu XL terus vertikal. Jadi dari kaki depan, anggap saja ini adalah kaki depan, kita offset sejauh 15 meter untuk menentukan as galian jauh dari kaki depan ya. Jadi offset, ketik perintah offset O, terus kita memasukkan ukuran 15. Oke, seperti ini. Nah, kemarin saya sudah sempat buat, hanya yang menjadi masalah di sini kurang dalam. Jadi kita harus menambah sedalam 9 meter. Jadi kita bikin garis bantu lagi XR. Kita ketik H, horizontal, artinya garis yang horizontal ya. Oke, terus kita klik di sini ya. Terus kita offset lagi
sedalam 9 meter atau sejauh 9 meter ya. Untuk memperhitungkan bahwa kita harus menghitung juga dari efisiensi kerja alat apakah bisa masuk, kita harus siapkan lahan untuk alat bisa berputar atau loading di dalam, karena kita menggali sedalam 9 meter ya. Jadi kita harus mengetahui lebar alat untuk bisa masuk. Jadi kita untuk standar kita menggunakan 4 meter saja. Jadi kita klik offset dari garis as ini ya, dari garis as ini offset. Kita kasih masuk ukuran 2 meter. Kita offset ke kiri, terus kita offset ke kanan. Terus untuk kemiringan yang disarankan kemarin karena terlalu dalam, jadi kita menggunakan kemiringan 2:1. Kalau ini kan kemiringan 1:1. Jadi buat teman-teman pemula, bagaimana kita membuat kemiringannya 2:1 seperti apa? Kita menggunakan perintah polyline, disingkat PL, enter. Nah, kalau seperti ini biasa di FN F8 ya. Jadi tekan F8, kita kasih masuk ukuran 1, terus enter. Terus kita tarik arahkan lagi ke atas, kita ketik 2, enter. Terus kita hubungkan 2 titik ini ya dengan menggunakan garis polyline atau PL. Kita tarik ke atas ya, seperti ini. Kemiringan ini adalah kemiringan 2:1. Coba kita dimensi linear saja ya, 2 meter, terus ini 1. Ini adalah cara kita mengetahui kemiringan dan membuat galian berdasarkan standar yang ada. Jadi buat teman-teman yang biasa melihat ada ukuran atau ada simbol 2:1, nah ini kemiringan yang ini ya, 2:1, bukan 1:2 ya, beda lagi ya. Kalau 1:2 itu seperti ini, terbalik ya. Jadi kesininya 2 meter, ke atasnya 1 meter. Ini adalah kemiringan 1:2. Kemiringan ini yang dimaksud 1:2. Jadi ini adalah kemiringan 2:1. Jadi kita copy ini. Jadi ini adalah garis acuan atau garis referensi. Jadi kita harus membuat kiri dan kanan kan. Jadi kita harus mirror. Kita pakai perintah MI, kita klik yang ini saja atau dua-duanya juga tidak apa-apa. Nah, kita tarik ke atas, terus kita klik di atas. Kalau yes berarti kita menghilangkan yang bagian sini ya. Kalau no kita duplikat. Oke. Seperti ini. Nah, kita membuat ini sebagai referensi kemiringan 2:1. Langkah selanjutnya kita copy, ketik CC. Tadi kan kita tutorial kemarin kan kita sudah membuat tentang perintah CC, kita ganti ya dengan copy, jadi kita ketik CC. Oke. Ntar kita klik di sini ya. Demikian pula yang ini ya. Ini kita menggunakan cara secara manual. Terus di sini kita harus mempersiapkan trap. Kenapa kita harus trap? Karena kita harus menghitung juga terhadap jangkauan ekskavator. Jadi kita offset 4 meter ya. Terus kita melakukan trap. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana kita EX, kita menggunakan ketik perintah EE atau EX. Kan kemarin kita sudah sempat merubah perintah ya, jadi kita bisa menggunakan perintah
EE atau EX juga bisa. Saya menggunakan perintah yang saya sudah modifikasi kemarin, EE. Nah, kita membuat seperti ini ya. Terus kita harus copy ini, atau kita membuat garis bantu saja seperti ini ya. Kita harus offset, kita harus buat trap juga sejauh 4 meter ya, offset 4 meter, 4 meter, terus ke sini juga 4 meter. Terus kita copy ini lagi seperti ini ya. Terus kita harus offset 4 meter lagi, offset 4 meter dari yang garis ini ya ke atas. Baik, jadi kita harus membuat garis bantu lagi. Kita offset 2 meter lah ya. Artinya kan ada seling. Ini semua kita buat ini karena ada maksud. Seperti ini. Jadi kita lihat sudah hampir terbentuk ya. Kita hapus yang ini. Yang garis X line ini kita hapus. Ketik blok semua, tuh ketik E, enter. Terus yang garis-garis yang tidak penting ini juga kita seperti ini, kita hapus saja. Yang ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Jadi tinggal kita menghubungkan garis-garis ini saja. Tapi ini kok masih kurang ya. Nah, ini kan ada beberapa garis yang belum kita sambung, jadi kita menggunakan perintah saja, polyline PR. Baik. Nah, terus langkah selanjutnya kita join semua garis ini supaya bisa merubah menjadi satu kesatuan ya, atau polyline. Caranya kita ketik PP, edit, atau PE juga bisa. Karena PE saya menggunakan PP, jadi maksudnya kita hanya fokus pada satu numerik saja, atau satu nomor pada keyboard. PP, terus kita klik semua, kita klik garis, terus kita join, kita blok semua ya. Kita pilih satu-satu seperti ini, terus kita klik spasi, terus kita enter karena kita tadi sudah join ya. Seperti ini teman-teman. Terus kita perpanjang ini caranya mudah. Kita tinggal tangkap di garis ini ya, sudut titik ini, titik referensi ini kita tarik saja ke kiri atau ke kanan, ke kiri. Terus kita menghapus ya, kita mentrim, kita hapus dulu dimensinya yang tidak penting, kita blok semua dimensi seperti ini. Terus kita enter atau spasi. Jadi buat teman-teman pemula, kebanyakan kita mengeksekusi sebuah perintah. Kebanyakan bisa juga kita menggunakan enter ataupun juga kita menggunakan spasi. Jadi lebih sering saya menggunakan spasi. Untuk ini kita move saja, nanti kita masih bisa pakai, tinggal kita rubah settingannya saja. Terus ini juga kita move ke atas seperti itu teman-teman. Terus kita trim. Caranya bagaimana? Ketik TR ini kemarin kita tidak sempat modifikasi ya, karena jaraknya berdekatan.
jadi mudah saja. Terus kita klik di sini, terus kita spasi, baru kita klik di sini ya, klik di garis yang kita mau hapus. Di sini ada dua cara ya teman-teman, jangan lupa. Jadi perintah trim ini bisa ada dua cara. Jadi dengan cara yang seperti tadi. Terus cara yang kedua, TR double enter ya, atau double spasi ya, gini, TR ya, seperti ini ya, TR terus double spasi ya, baru kita klik. Nah, jadi dia akan sudah terdeteksi otomatis. Baik. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Di sini kalau kita timbun menggunakan semua material inti, namanya juga timbunan kedap air, itu kita harus mempersiapkan material khusus ya, material yang kita harus ambil dari luar. Jadi supaya jangan terlalu mahal biayanya, kita buat secara khusus intinya. Jadi kita tetap menggunakan top dengan lebar 4 meter. Jadi kita tarik garis-garis saja menghubungkan seperti ini. Terus kita membuat garis bantu polyline PR seperti ini. Kita tangkap di sini ya. Usahakan kita harus zoom supaya dia lebih teliti ya dalam menangkap seperti ini ya. Terus kita hapus yang ini ya. Baik. Oh ya, ini kita belum join ya. Kita juga bisa menggunakan fillet seperti ini tanpa J. Jadi kita tekan F, fillet, spasi, klik di sini, klik di sini, ya, akan menjadi otomatis menjadi polyline seperti ini. Terus tahap selanjutnya kita membuat arsiran. Di sini saya menggunakan dua jenis arsiran ya, arsiran horizontal sama arsiran vertikal. Nah, terus ini supaya saya tidak setting lagi dengan layer yang ada, saya menggunakan, nanti kita akan menggunakan perintah MA. Baik, kita blok, kita masuk ke BH. Kan kemarin kita sudah sempat edit, jadi saya menggunakan perintah BB ya, seperti ini. Saya klik di sini ya teman-teman, di sini sama di sini, karena ini nanti kita rencana akan menggunakan timbunan random saja, timbunan biasa dari material pengerukan yang tidak terlalu jauh dari lokasi. Jadi kok tampilannya sebesar ini ya, ini karena pengaruh skala ya, jadi kita ganti dengan 0,1 di sini ya, di atas ya. Ini arsirannya kan masih menggunakan ini. Bagaimana kalau kita mau setting dengan menggunakan arsiran horizontal? Caranya begini, kita bisa juga kita klik, double klik, terus kita ke sini, kita pilih yang ANSI 31 ini ya. Nah, tapi kalau di sini biasanya banyak teman-teman yang tidak bisa menyeting skala ya. Jadi ini kan masih kemiringannya 45 nih ya. Ini kemiring arsirannya 45. Ini kan bawaan ya, bawaan dari ANSI ini. Jadi kita harus mengganti dengan kita mengganti sudutnya di sini, kita ganti dengan 45 ya. Nah, ini 45 ini dia menjadi tegak lurus teman-teman, tegak lurus vertikal ya. Sedangkan kalau kita mau ganti secara horizontal, kita harus ganti sudutnya menjadi 135 derajat seperti ini teman-teman ya. Supaya saya tidak duplikat, tidak ini, kita untuk menyamakan dengan ini, kita klik ini, terus kita cari ini, kita lihat ya, ini arsiran apa. Kita lihat di
Oh ya, ini arsiran di layer ini 0,001 ya, supaya saya jangan memilih secara manual lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman biasanya. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kita rubah by layer. Jelas di sini akan berbeda ukuran ya. Bagaimana kita mengetahui perbedaannya? Nama di sini skalanya menggunakan 0,05, sedangkan yang di sini saya tadi menggunakan 0,1, berarti kita harus rubah yang 0,05 ya, seperti ini supaya kelihatannya lebih halus. Terus kita BB lagi, kita duplikat lagi seperti ini. Nah, tapi perintah yang berikut kita menggunakan MA. Oh ya, MA ini terlalu jauh juga ya, nanti kita akan rubah. Kita klik MA spasi, terus kita tangkap yang apa ya, vertikal ini ya. Nah, kalau kita kena garisnya dia akan muncul secara vertikal ya. Kalau yang ini horizontal, yang ini vertikal. Kita klik yang ini ya. MA yang ini. MA ini artinya kita menyamakan. Terus kita klik di sini ya. Nah, seperti itu. Baik. Terus langkah yang berikut, ini kan timbunan saja. Timbunan. Kalau ini kita galian dan timbunan kembali ya. Ini maksud dari arsiran ini, galian dan timbunan ya. Jadi karena ada galian terus ada timbunan. Sedangkan yang ini kita harus khusus. Ini kan dia timbunan inti, berarti kita harus siapkan secara khusus. Oke, kita ketik perintah BB atau BH. Ya, jangan BH yang ini ya. Teman-teman jangan salah mengerti ya. Terus kita ketikkan A. Kita mark dari sini saja ya, supaya sama. Tinggal nanti kita bisa membuat beda warna saja sebagai timbunan inti. Misalnya kita menggunakan warna apa, seperti itu. Misalnya seperti ini, atau sedikit gelap atau sedikit berwarna seperti ini, sehingga artinya menjelaskan bahwa itu berbeda ya. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ya, namanya ini kan pasti galian tanah yang sedikit keras, kita harus bikin simbolnya. Kita offset kurang lebih 0,5 ya, 0,5. Tik EX ini kan masih terbuka nih, jadi kita ketik EX seperti ini, EX, terus kita klik ini, terus kita ini akan bisa. Terus langkah selanjutnya kita bikin arsiran lagi ya, untuk ini seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi kita ketik BB, nah, klik di dalam ya. Jadi bagi teman-teman yang juga menggunakan AutoCAD di atas 2012 ke atas, ketika kita mengklik perintah BH atau heads, ini artinya heads ya. Di sini akan muncul seperti ini ya, pick point ya, pick internal point. Jadi ini ada beberapa pilihan, jadi kita mau pilih ini atau kita select object gitu. Select boundaries. Jadi ada yang kita langsung klik di tengah, atau ada yang kita melalui metode block seperti ini. Jadi karena saya menggunakan kita insert point titik, jadi kita klik saja di tengah. Untuk merubah dan menyamakan dengan ini, kita ketik MA saja, MA. Terus kita spasi, terus kita klik di sini, terus kita datang klik di sini ya, klik di sini. Jadi sehingga dia menjadi sama. Baik teman-teman pemula, untuk garis bantu ini kita hapus saja. Seperti itu. Jadi ini artinya bahwa lapisan tanah ini keras ya, artinya ini adalah tanah yang lumayan keras, jadi kita kasih simbol seperti ini. Nah, terus apa lagi? Nah, kita akan membuat
simbol keterangan kalian seperti ini teman-teman. Kita copy ini dulu, kita F8, kita hapus ini sampai penting. Terus kita skalakan ini saja. Maksudnya kalau kita mau untuk kita taruh di sini kan kebesaran ya, kita skalakan lagi dengan 0,5. Kita blok, terus kita klik SC scale ya, terus kita spasi, kita ketik 0,5. ulang lah, skala blok, terus kita klik tangkap di sini ya. Kita harus tangkap dulu, jangan lupa teman-teman, tangkap di sini. Nah, dia akan seperti ini. Jadi ketika kita tangkap di sini, dia akan terpatok pada satu titik ya. Terus tinggal kita memasukkan ukuran. Jadi seperti ini. Jadi kita ketik 0,5. 0,5 habis itu pakai enter ya. Oke. Terus teksnya ini kita copy saja atau kita move dari yang ini saja. Seperti ini, kita geser sedikit ya ke tengah. Ini pakai perintah M ya, move. Seperti ini ya. Enter. Seperti ini. Oke, terus sudah seperti ini saja. Kita join saja, join spasi. Jadi ada cara-cara yang mudah juga dalam membuat kita join, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi ada garis-garis yang memang kita kan kalau pakai line kan kita harus merubahnya menjadi polyline ya. Jadi kita bisa blok semua juga, terus kita ketik J, enter. Dia akan menjadi, itu cara-cara termudah teman-teman. Jadi kita hapus ini, terus kita copy ke sini, kita sesuaikan ya seperti ini. Ini karena kemiringannya kan semua 1:2 ya. Terus ini juga kita mirror saja, mirror dari sini ya. Tekan F8, terus kita move. Oh ya, ini juga kita skalakan dulu ya, SC tangkap 0,5. Oke, terus kita move yang tadi sudah kita buat ini, kita move ke sini ya. Oke, ya, kita klik, terus kita copy, kita samakan ya di sini, ini, sini, seperti itu teman-teman. Supaya kelihatan sini dalam menggambar, kita sejajarkan saja seperti ini, biar kelihatannya lebih rapi saja teman-teman. Ini juga kita blok dari sini, kita tarik keluar sedikit ya, seperti ini. Seperti itu. Atau juga ada cara terbaik, kita hapus yang ini, kita blok yang ini, terus kita melakukan mirror dengan cara kita tangkap dari titik tengah ini, tekan F8, klik, no. Nah, jadi seimbang ya jarak-jaraknya. Terus yang ini juga supaya sama, kita hapus saja dulu ya yang ini. Kita copy dari ini ya, salah satu sisi saja seperti ini, seperti itu. Demikian pula yang ini, kita copy dari sini, kita tangkap di sini, kita klik di sini. Baik, yang tidak penting kita hapus saja, tinggal yang inti saja. Jadi terus tahapan selanjutnya kita membuat dimensi. Kita juga bisa menggunakan perintah keyboard, dim, align, seperti ini. Jadi saya mau dimensi dari sini dulu ya teman-teman, ke asnya ya, seperti ini.
15, terus ke sini ya, dari sini ke sini, untuk kita mengetahui dari sini ke sini ya. Nah, seperti itu. Terus untuk intinya kita harus dimensi top atas, terus kita harus dimensi keseluruhan dari sini ke dari keseluruhan dari ini ya, batas galian yang mau kita gali seperti ini. Terus kita harus dimensi dari ketinggian juga ya, dari sini seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Kita tarik keluar saja. Terus untuk continue ketik count ya teman-teman. Ini kan nanti banyak sekali, jadi kita menggunakan perintah ini saja, annotation, terus kita ketik yang continue yang ini ya, maksud saya. Nah, jadi dia otomatis menyambung ya, dia otomatis menyambung seperti ini. Terus demikian pula kita dimensi dari, supaya lebih cepat kita gini ini ya teman-teman, dari sini ke sini, artinya supaya kita bisa membedakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dengan gambar seperti ini teman-teman di dalam di lapangan bisa mengerjakan. Baik, konteksnya seperti ini. Baik teman-teman, di sini kita bisa setting. Jadi untuk ini, blok ini kita titik dulu. Untuk setting ini kita ketik Ctrl 1 ya. Terus kita munculkan kolom properties. Kita klik teks ini, kita lihat di sini ada fit. Jadi fit specific, terus text inside ini kita klik, kita on kan ya. Kita klik on. Terus dari sini kita ketik MA seperti ini teman-teman. Nah, terus kita blok di situ, kita blok semua seperti ini ya. Jadi dimensi yang melenceng keluar itu bisa masuk secara otomatis. Baik, kita dimensi total dulu dari sini ke sini seperti ini teman-teman. Terus ada satu dimensi lagi yang membatasi dari kaki depan ke sini, supaya teman-teman mudah dalam pelaksanaan di lapangan seperti ini. Tinggal kita menamakan saja. Baik, yang ini sudah kita tidak gunakan, jadi kita hapus. Dimensinya kita juga bisa, ukuran teksnya kita juga bisa perbesar. Di sini kan ada beberapa pilihan skalanya. Kita bisa menggunakan skala yang 500 seperti ini. Tapi untuk sementara kita biar dulu seperti ini. Tinggal kita MA saja. Kita blok MA. Kita klik yang ini, dimensi yang ini kita blok semua ya teman-teman, seperti ini. Jadi biar kelihatannya nanti bisa dibaca ya. Nah, ini bisa terbaca di layout nanti atau print outnya nanti. Jadi kalau seperti ini tinggal kita sesuaikan saja, atau kita kembali ke cara tadi, properties. Nah, ini kan sudah kita setting seperti ini ya teman-teman, karena kita sudah setting sehingga kita tidak bisa lagi setting kecuali kita reset. Jadi kita klik secara manual ini karena teksnya sudah lumayan kelebihan besarnya, sehingga dia secara otomatis lari keluar. Jadi baik, seperti ini teman-teman. Kita langkah selanjutnya
Kita lihat di sini, ini kan ada gambar, ini ada blok editor. Di sini ada tombol save. Jadi blok yang tadi, yang lama sudah kita hapus, jadi kita harus save dulu. Di sini ada beberapa pilihan, save blok biasa atau save blok as, seperti ini. Ini save blok biasa, terus ini save blok apa? Save as ya, tapi kita memilih save blok saja, seperti ini. Atau kita tutup juga, kita save. Baik, save the change to pasangan geomembrane. Ini kemarin rencana awalnya pakai geomembrane, tapi kita batalkan. Save. Oke, baik teman-teman. Jadi kelebihan kita menggunakan blok seperti ini ya teman-teman. Jadi semua ini, kenapa kita masih pakai cara yang sama? Seharusnya pasti berbeda-beda, tapi kita sudah melakukan studi dari beberapa titik sehingga kita ambil keputusan menentukan satu tinggi yang sama saja. Dan ketika kita di lapangannya terjadi perbedaan, tentunya kita akan menyesuaikan di asbul drawingnya nanti ya teman-teman. Baik, seperti ini kita harus menangani untuk denahnya. Kita harus menangani untuk di depan tanggul ya, dari sini sampai ke sana ya. Ini saya belum buat denahnya. Situasinya di sini, karena ini baru kita melakukan cek dan recheck, baru kita bisa mengambil keputusan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial kita belajar bersama EMPR channel. Buat teman-teman yang senang dengan video ini, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share buat teman-teman yang pemula, sehingga teman-teman juga dapat pengalaman, dapat ilmu. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman juga jangan ketinggalan video-video updatean terbaru dari EMPR channel. Baik, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Buat teman-teman pemula, tetap semangat. Kalau ada niat pasti bisa. Baik, salam engineer.